Film ini menceritakan perjuangan seorang pemuda yang ingin mendapatkan pengakuan ayahnya dengan cara mencari naga putih untuk mendapatkan mutiara naga. Daripada penasaran, simak alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang jenderal yang bernama Wen Guang yang sedang menyegel naga di dinding Kowloon untuk mendapatkan mutiara naga Jiuzuan. Namun, ketika dia berhasil menyegel naga dan akan mengambil mutiara naga, tiba-tiba muncul naga putih yang langsung menelan mutiara itu dan terbang meninggalkan tempat itu. Wen Guang pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar naga putih itu. Seorang pemuda bernama Yiming, yang merupakan putra Jenderal Wen Guang, terlihat secara diam-diam ikut mengejar naga putih. Saat dia berhadapan dengan sang naga, dia pun mengeluarkan busur saktinya dan berhasil mengenai sang naga hingga terjatuh. Tak lama ayahnya pun datang ke tempat itu, tapi bukannya mendapat pujian, dia justru dimarahi oleh ayahnya karena mencuri busur Aowei. Wen Guang kemudian memerintahkan anak buahnya yang bernama Dong Guan untuk mengambil busur itu dan membawa Yiming pulang, sedangkan dia dan pasukannya melanjutkan mengejar naga. Yiming pun kesal dan segera melarikan diri untuk mengejar dan menangkap naga putih untuk membuktikan kemampuannya kepada ayahnya. Di hutan, Yimin menemukan seorang wanita yang sekarat dengan luka gigitan hewan buas. Dia pun menolong wanita itu dan memerintahkan Dong Guan untuk membawanya ke balai pengobatan untuk diobati. Sedangkan dia melanjutkan pengejaran tanpa mempedulikan teriakan Dong Guan. Beberapa saat kemudian, Wen Guang kembali ke istana. Dia kemudian memerintahkan Dong Guan untuk memanggil Yiming. Dong Guan pun menjelaskan bahwa Yiming telah pergi mengejar naga, dan dia tidak bisa mencegahnya karena diberikan wanita yang terluka untuk segera diobati. Wen Guang pun kaget dan khawatir dengan keselamatan Yiming, karena dia belum pernah mengajarkan jurus pengendali naga. Tapi tiba-tiba, Yiming muncul dan meminta ayahnya untuk mengajarkan jurus pengendali naga. Namun, Wen Guang menolak karena tidak ingin Yiming menjadi seperti dirinya. Yiming pun kesal dan pergi meninggalkan ayahnya yang lagi marah. Yiming kemudian pergi menemui wanita yang dia selamatkan untuk mengetahui keadaannya. Karena wanita itu tidak mau menjawab pertanyaannya, dia pun pergi meninggalkannya karena mengira wanita itu takut padanya. Dia kemudian memerintahkan kepada seorang pelayan yang bernama Chumo untuk merawat wanita itu. Adegan kemudian menampilkan Wen Guang muda yang mendapati istrinya sedang sekarat dan tewas dalam pelukannya, dan dia pun bangun dari mimpinya dengan ekspresi ketakutan. Dong Guan kemudian datang melaporkan bahwa ada seseorang yang telah melihat keberadaan naga putih, sehingga dia pun segera pergi menemuinya. Sementara itu, Yiming pergi ke tempat pertama kali dia menemukan wanita yang terluka karena gigitan hewan buas yang dia bayangkan seperti ular raksasa. Di sana, dia menemukan kalung bertuliskan Xiao. Yiming kemudian kembali menemui ayahnya yang bersiap-siap menuju Gunung Muye, tempat ditemukannya naga putih. Tapi Yiming tidak percaya naga putih bisa sampai ke sana karena terluka parah. Dia yakin naga putih bersembunyi di sekitar sungai dan meminta ayahnya mengirim pasukan untuk mencari di sungai. Namun ayahnya memintanya untuk tidak ikut campur dengan urusan naga. Wen Guang kemudian memerintahkan Dong Guan untuk mengawasi Yiming dan tidak membiarkannya keluar. Sementara itu, Xiao yang sudah terlihat sehat sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba dia bertabrakan dengan Yiming, dia pun kaget dan terjadilah adegan yang diinginkan Yiming. Karena Xiao kesakitan, Yiming pun mengantar Xiao ke kamarnya. Di sana dia memberikan kalung yang dia temukan dan mengaku mengetahui namanya dari kalung itu. Beberapa saat kemudian, terjadi kepanikan karena istana diserbu ular berbisa. Yiming pun segera menemui Xiao, tapi Xiao malah panik melihat Yiming dan tiba-tiba Yiming pun menang banyak meski dapat tamparan. Di tengah kepanikan, Yiming ingin menggunakan darahnya untuk mengusir ular-ular itu, tapi Dong Guan mencegahnya, sehingga mereka pun menggunakan bau menyengat untuk mengusir ular-ular itu. Pagi harinya, Yiming mengajak Xiao melihat dinding Kowloon, tempat disegelnya 9 Raja Naga. Di sana, Xiao mendengar seseorang memanggil namanya. Dia pun mendekatkan tangannya ke dinding. Tiba-tiba dia mendapat penglihatan tentang siapa dirinya. Sementara itu, Wen Guang telah tiba di Gunung Muye. Yang dia temui ternyata bukanlah naga putih, tapi ular putih raksasa. Kembali kepada Yiming yang akan mengambil air minum.
Tapi tiba-tiba dia mendengar suara Xiao yang kesakitan. Dia pun segera kembali dan mendapati Xiao terduduk kesakitan di tanah karena kudanya tiba-tiba lepas tak terkendali. Karena kaki Xiao terluka, Yiming pun menggendongnya untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Xiao berusaha mencelakai Yiming, namun usahanya selalu gagal. Karena sudah berjalan terlalu jauh, mereka pun tersesat dan terjatuh ke dalam sebuah goa. Setelah menyusuri goa, mereka akhirnya menemukan pintu keluarnya dan menemukan banyak kerangka manusia di sana. Tiba-tiba, 2 orang siluman ular membawa seorang wanita ke tempat itu. Yiming pun menolong wanita itu dan mereka pun segera keluar goa. Saat mereka sedang berdiskusi, Yiming melihat seorang anak kecil yang sedang berlari. Dia pun mengikutinya dan sampai di sebuah rumah yang dihuni banyak anak-anak. Yiming memanggil anak-anak itu, namun tiba-tiba anehnya, anak-anak itu musnah karena menggigit Yiming. Yiming pun menjelaskan bahwa itu karena darahnya yang istimewa yang bisa memusnahkan naga dan ular, bukan karena dia memiliki ilmu mengendalikan naga. Karena mengetahui Yiming tidak bisa mengendalikan naga, wanita itu pun menunjukkan wujud aslinya yang merupakan siluman ular. Yiming ingin memusnahkannya menggunakan darahnya, namun dia hanya menang gaya, sehingga dengan mudah dikalahkan oleh siluman ular. Ternyata siluman ular sudah mengetahui bahwa Xiao adalah naga putih. Dia ingin membunuh Xiao dan mengambil mutiara naga Jiuzuan. Namun dia kaget karena ternyata Xiao tidak hilang ingatan, tapi sudah terlambat karena Xiao segera mencekiknya hingga tewas. Pagi harinya, Yiming terbangun dalam kamarnya. Di sana sudah ada Dongquan yang memberitahukan bahwa Xiao telah menolongnya. Tak lama, Xiao muncul membawa obat dan memberikannya kepada Yiming. Yiming berterima kasih karena Xiao telah menolongnya. Tapi Xiao menjelaskan bahwa naga putihlah yang telah menolongnya, bukan dirinya. Yiming tidak percaya, karena menurutnya suku naga sangat kejam. Karena telah membunuh ibunya, Xiao berusaha meyakinkan Yiming bahwa naga putih sangat baik dan belum tentu yang membunuh ibunya adalah naga, karena naga dan ular memiliki kesamaan. Mendengar itu, Yiming pun mengajak Xiao pergi ke rumah tua untuk menyelidikinya. Malam harinya, muncul seseorang misterius dengan jubah hitam. Tiba-tiba seorang petapa sakti menghadangnya dan ingin menangkapnya, sehingga terjadilah pertarungan. Tapi akhirnya, dia kalah dan disegel ke dalam botol minuman. Sementara itu, Yiming dan Xiao sudah sampai di rumah tua. Di sana mereka menemukan bekas cakaran naga, tapi menurut Xiao itu hanyalah goresan yang sengaja dibuat. Setelah memperhatikan cakarannya, Yiming pun percaya bahwa itu bukan cakaran naga. Tapi dia tidak mengerti kenapa ada yang ingin memfitnah suku naga. Xiao pun menjelaskan, sesuai apa yang tertulis di buku, bahwa dengan menghancurkan hubungan penakluk naga dan suku naga akan menimbulkan kekacauan. Yiming pun memutuskan untuk segera melaporkan hal itu kepada ayahnya. Tak lama, Yiming menemui ayahnya yang memang sedang mencarinya. Yiming berusaha menjelaskan apa yang telah dia temukan, namun hal itu membuat ayahnya murka dan ingin memukulnya, namun tiba-tiba penyakitnya kambuh. Ternyata Wen Guang mengalami luka dalam yang sudah parah yang sulit untuk disembuhkan, sehingga tabib pun menyerah dan meminta mencari orang lain yang lebih sakti. Saat Yiming mulai putus asa karena tidak ada yang bisa menyembuhkan ayahnya, petapa sakti pun muncul di sana untuk melaporkan bahwa dia telah mengalahkan siluman ular. Yiming pun meminta kepada Dongquan untuk memberikan hadiah. Namun sang petapa menolak karena dia membasmi siluman ular bukan karena uang, tapi untuk balas dendam karena desanya telah dihancurkan. Sang petapa sempat mengira Yiming adalah Jenderal Wen Guang yang terkenal, tapi Yiming menjelaskan bahwa Wen Guang adalah ayahnya dan saat ini menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mendengar itu, sang petapa pun menawarkan diri untuk mengobati Wen Guang. Setelah diperiksa, sang petapa yakin bisa menyembuhkannya, yang membuat Yiming dan Dongquan senang. Tak lama, Xiao muncul. Yiming pun meminta kepada petapa untuk menyembuhkan amnesia Xiao. Tapi Xiao terlihat tidak senang dan pergi.
Malam harinya, seorang bertopeng menyelinap ke kamar Wen Guang untuk mengambil pedangnya. Namun Wen Guang menyadarinya sehingga pencuri itu pun segera kabur. Saat melarikan diri, dia dihadang oleh petapa, tapi segera kabur setelah Wen Guang tiba di sana. Yiming yang melihat pencuri pun menghadangnya dan berusaha membuka topengnya. Namun Yiming malah memegang sesuatu yang empuk sehingga dia pun menyadari jika itu adalah Xiao, karena sebelumnya sudah pernah memegangnya. Karena sudah ketahuan, Xiao pun memperlihatkan kebenaran mengenai dirinya kepada Yiming. Setelah mengetahui bahwa Xiao adalah naga putih, Yiming pun meminta tolong kepada Xiao untuk menghidupkan kembali ibunya dengan menggunakan mutiara naga Jiuzuan agar ayahnya percaya bahwa bukan suku naga yang melakukan pembantaian sehingga dia mau membuka segel 9 Raja Naga. Tak lama, Yiming dan Xiao ke tempat Wen Guang, namun tiba-tiba Xiao ditangkap. Ternyata, petapa telah mengetahui bahwa Xiao adalah naga putih. Yiming pun segera mengambil pedang ayahnya dan melepaskan Xiao. Wen Guang pun murka dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Xiao. Namun karena Xiao dilindungi oleh Yiming, Dong Quan pun maju menghalanginya dengan mengancam akan bunuh diri jika Wen Guang tetap maju, sehingga Yiming dan Xiao punya kesempatan untuk kabur. Yiming dan Xiao pergi ke dinding Kowloon untuk membuka segel 9 Raja Naga. Xiao mengeluarkan mutiara naga Jiuzuan, namun saat mereka mulai membaca mantranya, tiba-tiba sang petapa muncul dan ingin mengambil mutiara naga. Untungnya, Yiming menyadarinya dan berhasil mencegahnya. Ternyata petapa telah dirasuki oleh siluman ular yang dia tangkap. Tak lama, Wen Guang muncul dan memerintahkan prajurit untuk menangkap siluman ular. Namun terlalu sakti sehingga dengan mudah menghabisi seluruh prajurit. Yiming pun maju, tapi dikalahkan dengan mudah. Wen Guang pun segera mengambil pedang naga dan menyerang sang siluman. Namun dia malah terkena sihir dan berbalik menyerang Yiming. Saat Wen Guang akan menghabisi Yiming, Xiao menghalanginya menggunakan mutiara naga, sehingga pedang naga pun patah. Saat siluman akan mengambil mutiara naga, Xiao membaca mantra yang membuat mutiara naga mengeluarkan cahaya dan menyerang siluman. Melihat ada kesempatan, Yiming pun segera menggunakan darahnya untuk menyerang siluman hingga mengalami kebutaan. Saat siluman akan mengeluarkan kesaktiannya, tiba-tiba dia tertusuk pedang yang dilakukan oleh Dong Quan. Wen Guang pun berterima kasih kepada Dong Quan karena telah menyelamatkan Yiming. Saat mereka memikirkan cara membuka segel, tiba-tiba ternyata Dong Quan adalah siluman ular yang ingin menjadi naga. Dialah yang telah membantai keluarga Wen Guang demi balas dendam atas perlakuan Wen Guang terhadap klannya. Wen Guang pun murka dan menyerang Dong Quan, namun dia kalah dalam sekali serang karena Dong Quan telah memiliki kekuatan Raja Naga. Xiao pun tidak tinggal diam sehingga pertarungan naga putih dan naga hitam pun tak terhindarkan. Namun akhirnya, Xiao pun kalah. Yiming yang melihat Xiao terkapar, segera bangkit menyerang Dong Quan. Tapi usahanya sia-sia, karena Dong Quan terlalu sakti. Hingga akhirnya, darah Yiming menyatu dengan pedang naga yang membuat pedang naga kembali utuh. Wen Guang pun segera meminta Yiming untuk menyegel Dong Quan. Namun Dong Quan tidak tinggal diam dan segera melancarkan serangan asap hitam. Tapi tiba-tiba muncul sosok misterius membantu mereka, sehingga serangan Dong Quan pun gagal. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Yiming pun segera membuka segel, sehingga 9 Raja Naga pun bebas dan segera membakar Dong Quan hingga ilmunya musnah. Meski Dong Quan sudah lemah, tapi Yiming tidak membunuhnya agar tidak ada lagi kebencian dan dendam terus-menerus. Apalagi Dong Quan adalah orang yang selalu menemani Yiming selama 20 tahun. Tiba-tiba, Xiao terjatuh dan tewas.
Wen Guang pun memohon kepada Raja Naga untuk menghidupkan kembali Xiao dengan mengganti dengan nyawanya. Tapi Raja Naga menolak karena dia tidak bisa melakukannya karena akan menghancurkan keseimbangan alam. Namun, sosok misterius yang selalu menolong Xiao muncul dalam mimpi Xiao dan mendorongnya kembali, sehingga Xiao pun hidup kembali. Raja Naga kemudian mengajak Xiao pulang, tapi Xiao lebih memilih tinggal bersama Yiming. Beberapa saat kemudian, Wen Guang mewariskan pedang naga kepada Yiming sebagai penerusnya. Setelah menerima pedangnya, Yiming kemudian meminta ayahnya untuk membawanya melihat ibunya. Namun sesampainya di sana, mereka pun kaget karena ibu Yiming sudah tidak ada di sana. Dan film pun habis. Ending yang sangat membingungkan.